Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali setelah kita off selama 3 minggu, dikarenakan ada kegiatan markas, yaitu kegiatan ujian tengah level, yang alhamdulillah sudah kita kerjakan, dan sama-sama teman-teman juga sudah mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi kembali untuk mengkaji kitab Bulughul Maram bersama Ustazah Robiatul Adawiyah LC Al-Hafizah. Ya, alhamdulillah, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil qiyamah nanti, insyaallah kita nanti akan bersama-sama beliau di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah. Ya. Sudah hadirkah Ustazah Robiatul Adawiyah? Oh, baik. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Ustazah. Semoga Ustazah dalam keadaan sehat walafiat selalu, untuk menebarkan kebaikan, untuk berbagi kepada kita, berbagi ilmu yang Ustazah miliki, insya Allah ya Ustazah, berkah ya Ustazah. Amin. Ya, terima kasih kedua kalinya kepada Fiza dari Markas Quran El Hanif yang telah memfasilitasi kegiatan ini berlangsung. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ummahat Al-Azizah yang sore hari ini alhamdulillah bisa bergabung. Ada Bunda Kafa, Bunda Hasna, serta bunda-bunda yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua sehat-sehat ya Bun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, semangat Bunda. Semangat. Oke, saya sapa ya Bun. Semangat Bunda. Semangat. Aduh, kayaknya udah lemes tenaganya Bun dari pagi nih ya, bersama bocil-bocil walaupun liburan nih. Dikejar dengan tugas sekolah ya Bun. Ya, alhamdulillah. Langsung saja kita buka acara sore hari ini kita dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan pembacaan Ummul Kitab, insyaallah acara kita dengan lancar sampai akhir kegiatan ini berlangsung. Demi menambahkan keberkahan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Ananda kita, yaitu Ananda Hasna Alifia Rufaida. Kepada Ananda Hasna dari level 3 dipersilakan. Silakan Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd.
وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kakak Hasna. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan tilawah Al-Quran insyaallah mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada materi inti, kepada Ustazah Rabiatul Adawiyah RC Al-Hafidhah, kami persilahkan. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran saja. Kedengeran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi. Syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang mana karena dengan taufiknya lah kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka walaupun secara daring ini ya, dengan pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirindukan oleh Kangjeng Nabi Muhammad, karena Nabi pernah bersabda ketika Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, ishtaqtu bi ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat berkata, manhum ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau? Maka Nabi berkata, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yaruni, yaitu orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah melihatku, kata Nabi. Nah, mudah-mudahan ya alhamdulillah kita beriman kepada Nabi walaupun kita belum pernah
ketemu Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirindukan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ummahat fillah, ummahat rahimakumullah. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas 4 hadis ya, dari hadis ke-10, 11, 12 dan 13 kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bacakan hadisnya ya, silakan ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa ughriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Suatu ketika datang seorang badui, yaitu orang yang tinggal di pedalaman, lalu kencing di salah satu bagian masjid. Lantas para sahabat pun hendak menghardiknya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Kemudian setelah orang badui tersebut menyelesaikan kencingnya, beliau memerintahkan untuk menyiramkan 1 ember air ke bekas kencingnya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Akhwati fillah, dalam hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan sahabat yang beliau menjadi menemani Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebut Khuwaidim. Khuwaidim itu pelayan kecilnya Rasul sejak Rasul datang ke Madinah. Jadi sejak Rasul datang ke Madinah, umur Anas ini usianya baru 10 tahun. Dia dibawa oleh ibunya, kemudian langsung sama ibunya meminta kepada Nabi agar apa? Agar dia menemani Kangjeng Nabi. Akhirnya dia menjadi pelayan kecil Kangjeng Nabi, ya, menjadi pembantu kecil Kangjeng Nabi, dan dia menemani Nabi selama hampir kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan Masya Allahnya Anas bin Malik ini mendapatkan doa khusus ya dari Kangjeng Nabi. Nabi pernah berdoa untuk Anas ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu fi ta'atika. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas, banyakkanlah anaknya Anas ini, dan panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu. Dan Masya Allahnya, karena doa Nabi ini, memang Nabi mustajabud dakwah ya, orang yang diijabah doanya. Karena doa Nabi ini, Anas bin Malik ini mempunyai anak yang banyak. Dan dia merupakan aktsarul ansor amwalan. Kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Jadi yang paling banyak hartanya juga paling banyak anaknya. Sampai anak cucunya ini mencapai 106 orang. Kurang lebih 106 orang anak cucunya Anas bin Malik ini. Dan karena doa Nabi ini, tadi kan Nabi berdoa untuk dia, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah juga, ini Anas bin Malik ini usianya sampai 100 tahun lebih. 100 tahun lebih, kalau menurut riwayat lain 99 tahun. Jadi ya Masya Allah dahsyatnya doa Nabi, ketika itu Nabi berdoa untuk Anas, ya Allah banyakkanlah hartanya Anas, banyakkanlah anaknya, juga panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu. Nah ini boleh ya Bu ya ditiru oleh kita doa Nabi ini. Berarti kalau untuk diri kita boleh Allahumma akthir mali wa waladi wa atil hayati fi ta'atika.
Ya Allah, banyakkanlah hartaku, banyakkanlah anakku, dan panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Nah, ini seperti doanya Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini beliau berkata suatu saat datang seorang Arab Badui, seorang Badui ya. Badui itu apa? Orang yang tinggal di pedalaman, Bu. Orang yang tinggal di pedalaman biasanya orang pelosok atau orang yang tinggal di pedalaman ini, baik Badui ini disebutnya A'rabi ya, baik itu orang Arab ataupun orang selain Arab disebutnya A'rabi kalau orang yang tinggal di pedalaman. Ini biasanya karena minimnya ilmu, jadi akhlaknya juga sangat minim sekali. Makanya ini A'rabi ini ketika dia datang ke masjid, dia ujug-ujug apa? Pipis di masjid. Dia pipis di masjid, otomatis para sahabat yang ada pada waktu itu langsung menghardik siapa? Menghardik A'rabi tadi. Ini A'rabi ini namanya dalam satu ayat dikatakan Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani namanya. Nah, A'rabi ini ujug-ujug pipis ya Bu ya di salah satu bagian masjid, langsung para sahabat hendak menghardiknya. Namun Nabi melarang para sahabat untuk menghardik A'rabi tadi, untuk menghardik orang Badui tadi. Jadi Nabi bukan melarang para sahabat untuk mengingkari perbuatan orang Badui tadi, tapi Nabi melarang para sahabat agar tidak berlaku keras terhadap orang Badui tadi, seorang Badui tadi. Akhirnya kata Nabi, biarkan orang Badui ini pipis menyelesaikan kencingnya. Akhirnya setelah orang Badui ini menyelesaikan kencingnya, menyelesaikan hajatnya, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menyiramkan satu ember air ke bekas kencingnya itu. Nah, kita kan ketahui bahwa masjidnya Rasul pada waktu itu ini masih berbentuk lantai, masih berbentuk tanah. Nah, jadi ketika air itu, ketika kencingnya menyerap ke tanah, maka untuk mensucikannya cukup dengan apa? Dengan menyiramkan air ke bekas kencingnya itu. Nah, dari hadis ini ya kita bisa mengambil fikih hadis. Satu, bahwa masjid adalah tempat suci yang tidak boleh dikotori. Masjid adalah tempat suci yang tidak boleh dikotori. Ya. Jadi seperti orang membuang kotoran di masjid tidak boleh, atau meludah di masjid pun tidak boleh. Nah, apalagi membuang kotoran seperti air kencing atau lain sebagainya. Karena apa? Masjid ini adalah tempat suci, makanya Nabi bilang kepada A'rabi ya, kepada orang Badui tadi, inna hadhil masajid. Jadi ketika dia selesai kencingnya, selesai melaksanakan hajatnya, baru Nabi menasehati orang Badui tadi, inna hadhil masajid. Sesungguhnya masjid ini la tasluh li syai'in, tidak selayaknya dipakai untuk kencing atau untuk sesuatu yang kotor. Wa innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Akan tetapi masjid ini untuk zikir kepada Allah dan untuk qiraatul Qur'an. Nah, jadi dinasihatinlah oleh Kanjeng Nabi ya A'rabi ini. Jadi masjid adalah tempat suci yang tidak boleh dikotori, karena masjid hanya tempat untuk zikrullah, hanya tempat untuk qiraatul Quran, untuk sholat dan lain sebagainya. Kemudian fikih hadis yang kedua, air kencing manusia hukumnya najis. Air kencing manusia hukumnya najis ya. Jadi Bu, ada 7 perkara ya yang merupakan najis. Di antaranya satu, segala sesuatu kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu kubul dan dubur manusia ataupun hewan. Ya,
kotoran yang keluar, ya, pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu kubul dan dubur manusia ataupun hewan. Kecuali apa? Kecuali air mani. Kalau air mani manusia, ini hukumnya tidak najis, Bu. Air mani yang kita manusia diciptakan darinya, ya, ini tidak najis. Akan tetapi apabila orang telah mengeluarkan air mani ini, maka hukumnya apa? Wajib mandi besar. Tapi pada dasarnya zat air mani sendiri tidak najis. Jadi air kencing manusia hukumnya najis, makanya Nabi menyuruh para sahabat untuk menyiramkan satu ember air ke bekas kencingnya itu. Kemudian yang ketiga fikih hadisnya, cara mensucikan najis di tanah adalah dengan menyiramkan air ke bekas najis tersebut sampai menggenanginya. Hal tersebut apabila najisnya itu tidak memiliki zat atau bentuk. Itu kan karena kalau tanah kan merembes, ya Bu ya. Tanah itu merembes, jadi dari si pipis tadi itu sudah merembes. Nah, cara mensucikannya cukup dengan menyiramkan air di atasnya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang tidak tanah tapi pipisnya itu di lantai? Ya, misalnya anak kita pipis di lantai. Bagaimana Bu cara membersihkannya? Apakah langsung dipel atau misalnya langsung dilap begitu saja? Nah, Bu, cara membersihkannya, ya Bu ya, baik itu pup ya, pupnya atau air kencingnya, itu dengan cara dihilangkan dulu zatnya, dihilangkan dulu ain najisnya. Misalnya kalau ada kotoran hewan, kita buang dulu pakai tisu. Kotoran tadi kita buang pakai tisu dulu sampai tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada rupanya. Kita buang pakai tisu, buang. Nah, habis itu bagaimana? Baru dikocorin dengan cukup segelas air juga sampai menggenangi yang tadi terkena najis tadi. Maka sudah itu cukup satu kali, itu sudah suci. Jadi jangan air kencing, jangan langsung kita pel. Kalau kita pel maka jadi najis semuanya. Tapi apa? Dilap dulu pakai lap kering ya. Kalau anak kita pipis, dilap dulu pakai lap kering ya Bu ya. Baru setelah kering lantai yang kena najis tersebut, baru kita kocorkan air ya. 1 gelas juga cukup. Yang penting menggenangi tempat atau lantai yang terkena pipis tersebut. Bisa dipahami enggak, Umat? Halo? Bisa Ustazah. Bisa Ustazah. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi itu bagaimana caranya membersihkan najis di lantai. Nah, itu karena tadi masjidnya Nabi merupakan ardun rohwah ya, jadi tanah yang lunak, jadi tinggal diguyurkan air. Nah, kalau kita karena pipisnya sudah rumahnya sudah ada lantainya, maka dihilangkan dulu zatnya, baru setelah hilang rasa sifat najis ya, rasa, rupa dan baunya, baru kita guyurkan air. 1 gelas air sudah cukup, itu sudah apa? Sudah suci. Baru dilap lagi pakai lap yang kering. Nah, kemudian fikih hadis yang selanjutnya kita juga bisa mengambil kesimpulan ya dari hadis tersebut, bagaimana indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi malah melarang sahabat untuk menghardik orang Badui tadi. Kalau sahabat-sahabat kan karena melihat orang Badui tadi pipis di tempat yang sangat dihormati, maka wajar aja ya, sewajarnya gitu kalau para sahabat ingin menghardiknya. Tapi bagaimana indahnya akhlak Nabi, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang agung. Jadi Nabi membiarkan dulu. Dibiarkan dulu dia menyelesaikan pipisnya. Ini yang membuat orang Badui tadi berdoa, Bu. Jadi setelah orang Badui tadi dinasihati oleh Nabi, ya, dia berdoa sama Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana abadan, dan jangan engkau rahmati
selain kami dan Muhammad. Jadi apa? Karena saking mungkin keselnya dia, ya mungkin sahabat-sahabat yang lain ingin menghardiknya, akan tetapi bagaimana keindahan akhlak Nabi akhirnya yang membuat dia berdoa, ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad saja. Jadi ini karena apa? Keindahan akhlaknya Kangjeng Nabi SAW dalam memberikan ujangan atau memberikan ajaran kepada orang Baduy yang minim akan ilmu dan akhlak. Jadi harus dengan lin, harus dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut. Kemudian fikih hadis yang selanjutnya, ya, apabila terdapat dua keburukan. Nah, apabila terdapat dua keburukan yang saling bergesekan atau yang saling bertabrakan, maka kita mengambil keburukan yang lebih akhaf. Kita mengambil birtika bi akhafihima. Jadi mengambil keburukan yang lebih ringan. Seperti apa? Seperti Nabi membiarkan orang Baduy tadi menyelesaikan apanya? Menyelesaikan kencingnya. Karena apa? Kalau misalnya sahabat Nabi tadi langsung menghardiknya, otomatis kan orang Baduy tadi langsung apa? Langsung lari. Kalau orang Baduy tadi langsung lari, otomatis dia belum menyelesaikan pipisnya dan air kencingnya itu bakal apa? Bakal kemana-mana. Ya, bakal kemana-mana, jadi menyebabkan seluruh masjid menjadi apa? Menjadi najis. Jadi itu keburukan atau mafsadah yang lebih banyak. Maka Nabi membiarkan dulu agar apa? Agar dia menyelesaikan dulu pipisnya, agar air pipisnya itu tidak menyebar ke bagian-bagian masjid yang lain. Atau apa? Atau karena dengan apabila langsung ketika dia kencing langsung di stop, otomatis kan apa? Dia akan menyebabkan penyakit terhadap terhadap orang Baduy tadi, ya. Misalnya orang lagi pipis kemudian di stop langsung dimampatkan, itu akan apa? Akan menyebabkan penyakit dalam saluran kencingnya itu. Maka ini Nabi membiarkan orang Baduy tadi menyelesaikan apa? Menyelesaikan kencingnya dulu. Nah, walaupun itu juga merupakan apa? Pipisnya dia merupakan apa? Keburukan, merupakan mafsadah. Tapi mafsadah ini atau keburukan ini merupakan apa? Merupakan yang lebih ringan daripada dia pipisnya dia menjadi menyebar kemana-mana, atau daripada menyebabkan penyakit terhadap saluran kencingnya dia. Jadi ini merupakan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya Bu, ya. Jadi juga Nabi membiarkan orang Baduy tadi menyelesaikan kencingnya agar tidak ada lagi mafsadah yang lebih doror atau yang lebih membahayakan, seperti itu. Kemudian hadis yang ke-11. Kita buka lagi ya hadis yang ke-11, silahkan. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, ini kenapa kalau Ibni Umar ini radhiyallahu anhuma? Karena Ibni Umar ini anaknya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Muslim, juga anaknya Muslim, Abdullah bin Umar. Berarti anhuma, kepada keduanya, kepada dia dan kepada ayahnya bin Umar. Wa an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat lakum maytatani wa damani fa ammal maytatani fal hutu wal jarad wa ammad damani fal kabid wat tihal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kalian atau dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang dihalalkan adalah ikan dan belalang, adapun dua darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Nah, akhwati rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya mayitah itu haram hukumnya. Seperti dalam surah Al-Maidah, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah, ya, sampai akhir ayat. Nah,
Itu semua jenis bangkai ini apa? Haram hukumnya. Tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, Nabi memberi penjelasan bahwa ada bangkai yang dihalalkan untuk dikonsumsi oleh kita, yaitu ada 2 bangkai. Apa 2 bangkai ini? 1 bangkai ikan dan 2 bangkai belalang. Nah, berarti kalau misalnya kita menemukan ikan hiu ya, atau misalnya ikan paus terdampar, dia sudah jadi bangkai, sudah mati, ya udah kita apa? Halal untuk memakannya. Beda sama ayam ya Bu ya, atau beda sama sapi. Misalnya ada sapi tertabrak mobil, langsung dia sapi itu apa? Mati. Nah, itu mah apa? Maka itu sudah menjadi bangkai dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Kecuali misalnya ada sapi tertabrak, ya, kemudian masih ada nafasnya, langsung disembelih. Nah, itu mah apa? Itu tidak menjadi bangkai. Karena apa? Karena apa? Disembelih. Jadi yang dimaksud bangkai ini adalah hewan yang halal dimakan, ya, hewan yang halal dimakan tapi dia mati tidak disembelih. Seperti tadi sapi tertabrak mati, atau misalnya ayam matinya dengan cara dipukul, maka itu juga apa? Bangkai. Atau misalnya kambing matinya dengan cara jatuh misalnya dari atas, dijatuhkan dari atas, mati, maka itu juga bangkai. Nah, semua jenis bangkai ini hukumnya apa? Hukumnya haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, bangkai ikan dan belalang ini adalah pengecualian dari keharaman bangkai secara umum. Jadi fikih hadisnya bangkai ikan dan belalang hukumnya halal. Ya, ini adalah pengecualian dari keharaman bangkai secara umum. Jadi bangkai tadi itu saya ulangi ya, definisi bangkai itu segala jenis hewan yang halal untuk dimakan tapi dia mati tidak disembelih. Seperti tadi ya, ayam mati karena tercebur air misalnya, atau sapi mati karena tertabrak, nah, itu maka menjadi bangkai dan tidak boleh untuk dimakan. Atau yang disebut bangkai ini adalah hewan yang dia tidak boleh dimakan, yang haram untuk dimakan, tapi apa? Walaupun matinya secara disembelih. Seperti misalnya ular. Kita sembelih nih. Tetap apa? Tetap haram. Itu juga disebut apa? Bangkai. Jadi segala jenis bangkai semuanya haram kecuali 2. Yaitu apa? Ikan dan belalang. Ya. Ditambah 1 Bu, apa? Bangkai yang halal itu. Bangkai yang tidak najis adalah apa? Manusia. Jadi manusia Bu kalau sudah mati, ini najis enggak? Tidak najis Bu. Ini bentuk bagaimana Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Tapi apa? Walaupun tidak najis tapi tidak halal dikonsumsi ya. Kalau ini yang bangkai ikan dan belalang ini tidak najis dan halal untuk dikonsumsi. Cuman kalau manusia setelah matinya, setelah meninggalnya manusia, ini jasadnya ini tidak apa? Tidak najis. Dan ini bentuk bagaimana Allah memuliakan Bani Adam atau memuliakan manusia. Kemudian fikih hadis yang kedua, semua jenis darah dalam surah Al-Maidah tadi, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Nah, berarti semua darah ini hukumnya haram. Kecuali ada pengecualian dari hadis Nabi ini. Yang kedua, hati dan limpa hukumnya halal. Ini adalah pengecualian dari keharaman darah secara umum. Ini adalah pengecualian dari keharaman darah secara umum. Jadi secara umum darah hukumnya halal. Nah, ada pengecualiannya, yaitu hadis Nabi tadi, dihalalkan bagi kalian 2 darah, yaitu apa? Yaitu hati dan limpa. Ya Bu ya. Jadi hati dan limpa ini walaupun terbuat dari darah, ya, walaupun terbuatnya dari darah, walaupun bentuknya darah, tapi apa? Ini halal hukumnya dan boleh dikonsumsi oleh kita semua. Ya, ini hadis ke-11. Sisa berapa menit lagi, Umma Fiza?
Halo? Halo? Iya, iya Ustazah. Masih Sisa berapa menit 20 menit lagi, Ustazah, masih lama. Oh iya. 20 menitan. Nah, jadi kalau fikih hadis selanjutnya ya saya tambahkan, hadis tadi menjelaskan bahwa apabila ada air, ya, apabila ada ikan dan apabila ada jarod, ada belalang, ya, yang mati di dalam air, maka airnya apa? La yanjus, airnya tidak najis, tidak najis. Fa innahu la yanjus qalilan kana al-ma'u katsiran, baik airnya sedikit ataupun airnya banyak. Nah, itu hadis yang ke-11. Ini Ummahat, saya hanya sekedar sekilas yang menjelaskan bahwa hadis tadi, ya, hadis yang dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah, ini hadisnya dikatakan akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Di hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan di dalamnya ada dhaif. Jadi hadis ini kalau dari jalur yang marfu', dari Ibnu Umar, maka hadis ini hukumnya dhaif. Ya, hadis ini hukumnya dhaif. Tapi ada jalur lain, ya. Kan hadis itu kan banyak jalur ya Bu ya, banyak jalur, dari jalur sahabat ini, tapi ada hadis ini dari jalur lain yang mauquf ke sahabat. Jadi hadis itu ada mauquf, ada marfu'. Apa itu mauquf? Kalau mauquf ini hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi langsung Ani Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar qala. Jadi seolah Ibnu Umar yang berbicara. Nah, ini berarti hadisnya apa? Mauquf. Kalau hadis ini yang dari jalur mauquf, maka hadis ini hukumnya sahih. Jadi kata Ibnu Hajar, hadis ini walaupun walaupun mauquf ya Bu ya, walaupun mauquf yaitu yang disandarkan kepada sahabat siapa? Sahabat Ibnu Umar, akan tetapi fi hukmil marfu', pada hukum marfu'. Nah, jadi dihukumi marfu' atau langsung disandarkan kepada Nabi. Ulangi ya, kalau mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada siapa? Kepada sahabat. Akan tetapi kalau marfu' hadis yang disandarkan kepada Nabi. Seperti tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, Rasul mengatakan bahwa misalnya innamal a'malu binniyat, berarti itu hadisnya marfu'. Hadis yang disandarkan Nabi. Langsung kepada Nabi. Nah, Nabi Muhammad. kalau hadis ini ya, kalau hadisnya marfu, ini ada kedhaifan karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang dhaif ya. Abdullah bin Umar. Akan tetapi kalau hadis dari jalur mauquf ya, dari jalur lain yang mauquf kepada Ibnu Umar, maka hadis ini sahih. Makanya kata Ibnu Hajar, walaupun hadis ini sahih mauqufan, akan tetapi fi hukmil marfu, hadis ini dihukumi marfu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita enggak mengambil hujah dari dalil ini? Boleh ya. Boleh kita mengambil hujah atau menjadikan hadis ini sebagai apa? Hujah ya. Jadi dihalalkan bagi kita 2 darah, yaitu apa 2 darah? 2 bangkai, yaitu apa? Belalang Ikan ya. dan belalang. Ikan ya, dan dihalalkan bagi kita 2 darah, yaitu apa 2 darahnya? Hati dan limfa. Oke. Kemudian hadis ke-12. Silahkan dibuka hadis ke-12. Hadis ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'ahu fa inna fi ihda janahayhi da wal ukhra shifa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada lalat yang masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah lalat itu, lalu angkatlah. Maksud diangkat itu apa? Dibuang.
Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat racun dan di sayapnya yang lain terdapat penawarnya. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Masya Allah. Jadi Ibu Ummahatillah, kalau misalnya kita kita lagi mau minum nih, baru bikin apa? Bikin teh atau kita baru bikin air susu. Ternyata lalat masuk. Dan pasti kalau lalat masuk atau kalau lalat tercebur ke dalam air, itu pasti yang tenggelam itu sayap yang ada racunnya. Karena apa? Karena ini sebagai tameng dia. Jadi sebagai tameng dia untuk apa? Untuk menjaga diri dia, akhirnya dia menenggelamkan apanya? Menenggelamkan sayap yang ada racunnya. Nah, maka kalau kita ada lalat ya, kalau ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita dan tercebur, ya ada satu sayapnya yang tenggelam, maka tenggelamkanlah semuanya. Tenggelamkanlah lalat itu, ya Bu ya, tenggelamkan lalat itu. Lalu apa? Diangkat. Setelah diangkat gimana? Dibuang lalatnya. Kemudian air minumnya gimana susunya? Diminum apa dibuang? Halal, diminum. Diminum, Masya Allah. Diminum. Dibuang. Kenapa? Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat racun dan di sayap yang lain terdapat penawarnya. Jadi ketika racun yang pertama jatuh ke dalam minuman tadi, maka kita tenggelamkan semuanya karena di sayap satunya lagi terdapat apa? Terdapat penawarnya. Jadi apa? Jadi racunnya akan apa? Akan hilang dengan penawarnya. Masya Allah Bu, ini merupakan dauhan Kangjeng Nabi SAW yang pada waktu itu tidak ada penelitian-penelitian, ya. Dan sahabat para sahabat Nabi dan mereka pasrah aja apa yang Nabi katakan. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi katakan itu merupakan apa? Wahyu dari Allah. Jadi para sahabat melaksanakan atau mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi tanpa berpikir, masa sih di dalamnya ada racun, kemudian di satunya lagi ada apa? Ada penawarnya. Jadi tanpa dipikir panjang, sahabat langsung apa? Mengamalkan apa yang Nabi katakan. Jadi fikih hadis tadi, fikih hadisnya ya Bu ya, nomor 1, hadis di atas menunjukkan bahwa lalat hukumnya adalah suci, baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Ya, baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Karena kan ketika dianclomkan ke air, berarti kan lalat bakal apa? Bakal mati ya. Jadi hukumnya lalat adalah suci, baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Ya, karena jika hukumnya najis, maka tentu akan diperintahkan untuk membuang minuman yang telah kemasukan lalat. Buktinya apa? Nabi tidak menyuruh untuk membuangnya, malah justru suruh untuk apa? Untuk meminum apa? Minumnya. Air yang meminum airan terselubung. Coba kalau misalnya kita, ini biasanya ibu-ibu gimana Bu? Kalau ada minuman kemasukan lalat, gimana? Apa yang Ibu lakukan? Kadang kita lebih mengedepankan jijik dibuang. Walaupun Bu, misalnya kita buangnya ya, jangan sampai dalam diri kita ada keraguan ya Bu ya. Jangan sampai ada keraguan dalam diri kita akan pernyataan dari Kangjeng Nabi ini. Jadi jangan sampai kita ragu, masa sih di dalamnya ada syifa, ada penawarnya, takut, udah dibuang. Nah, kalaupun Ibu misalnya kita mau membuangnya, kita hanya sebatas apa? Hanya sebatas jijik saja ya, bukan berarti kita meragukan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ini merupakan hadis, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Masya Allah. Kemudian fikih hadis yang kedua, dikiaskan dengan lalat. Kias ya Bu ya. Jadi Bu, sumber hukum kita itu ada 4 ya. Dulu pernah saya ini kan, 1 Al-Quran, 2 hadis, kemudian 3 ijma, dan yang keempat kias. Apa itu kias? Kias itu jadi mengikutkan hukum yang belum ada dasarnya di Al-Quran atau di Sunnah, diikutkan kepada yang sudah ada dasarnya. Misalnya gini, hukumnya misalnya hukumnya sesuatu yang memabukkan itu selain khamar apa Bu? Selain arak apa ya? Contoh
ganja. Ganja kan memabukkan ya Bu ya. Tapi ada nggak itu Iya saja. hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Kan nggak ada. Yang ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah Tidak kan ada. hanya khomer. Khomer itu arak. Kamar. Arak haram hukumnya. Karena apa? Memabukkan. Nah, bagaimana dengan ganja? Nah, karena ganja ini sama ilahnya dengan khomer, memabukkannya sama dengan khomer, maka ganja ini dikiaskan hukumnya kepada khomer, kepada arak. Walaupun ganja tadi tidak ada dalil dalam Al-Quran dan sunnahnya, tapi ilah hukumnya sama dengan khomer, dengan arak itu memabukkan, maka hukumnya jadi apa? Dikiaskan dengan khomer, dengan arak tadi. Itu namanya kias. Ya. Maka dalam hadis ini juga dikiaskan dengan lalat, binatang-binatang lainnya yang tidak memiliki darah mengalir. Ulangi, binatang-binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Seperti lebah, laba-laba, atau semut dan yang semisalnya, hukumnya adalah suci. Jadi kalau misalnya ada semut masuk ke dalam makanan, ya masuk ke dalam makanan sampai mati semutnya. Nah ini air minuman tadi yang terkena semut atau misalnya kemasukan lebah, laba-laba, maka ini hukumnya apa? Hukumnya tetap suci. Halal. Karena binatang ini tidak memiliki darah mengalir. Darah mengalir. Ya, jadi ketika mati ini misalnya tidak ada darahnya Pak yang mengalir. Beda dengan tikus. Kalau tikus kan mengalir nggak darahnya? Mengalir. Kalau misalnya dia mati kan mengalir darahnya. Maka kalau misalnya ada tikus masuk ke dalam ember kemudian mati, maka air tersebut menjadi najis. Itu hadis yang ke-12 ya. Jadi kita sesekali ya Bu ya, atau ya seharusnya kita mengamalkan hadis ini ya Bu ya. Jangan mengedepankan rasa jijik aja. Jadi kalau kita ada duba, ada minuman, kemudian dimasukin oleh lalat, ya padahal lalat ini adalah hewan yang kotor ya, hewan yang kotor yang hinggap di mana-mana. Ternyata di salah satunya ada racun dan di satunya lagi ada syifa, ada penawarnya. Maka hendaklah diancongkan semuanya, ditenggelamkan itu lalat, kemudian dibuang lalatnya, baru itu airnya boleh untuk diminum. Nah, ini hadis yang ke-12. Dan ini merupakan hadis ini Bu merupakan i'jaz ilmi. Apa itu i'jaz ilmi? Merupakan mu'jizatnya hadis Nabi dari segi sains, dari segi ilmiahnya. Bagaimana Nabi mengatakan seperti itu padahal ribuan tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu kan belum ada penelitian, ya, belum ada penelitian bahwa dalam lalat ada racun dan ada penawarnya. Tapi Masya Allah, bagaimana perkataan Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata sesuai hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang ke-12. Silahkan dibuka hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Nah, saya ulangi dulu ya tadi yang meriwayatkannya siapa Bu hadis yang tadi? Hadis yang ke-12 adalah Abi Hurairah. Masya Allah, Abu Hurairah ini merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia tidak ketika hidupnya tidak disibukkan oleh dagangan, tidak disibukkan oleh harta kekayaan. Tapi apa? Sehari-harinya disibukkan oleh mengikuti majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai 5.000 sekitar 5.000 hadis lebih ya, 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara lagi sahabat yang paling banyak riwayat hadis ada Siti Aisyah, ada 2.000 sekitar 2.000 sekian ya. Kemudian ada Anas bin Malik yang tadi itu juga Anas bin Malik ada 2.000 hadis, 2.600 hadis sekian ya yang beliau riwayatkan.
Jadi banyak ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Kemudian hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh siapa, Bu? Abi Waqid Al-Laitsi. Kita baca ya. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Artinya bagian tubuh yang terpotong dari binatang ternak yang masih hidup hukumnya adalah bangkai. Ulangi, bagian tubuh yang terpotong dari binatang ternak yang masih hidup hukumnya adalah bangkai. Misal, ada sapi, Bu. Sapi masih hidup, Bu, itu sapi. Kemudian kita apa? Kita potong apanya? Kita potong ekornya. Pingin dibikin sop buntut. Mau dibikin sop buntut ya? Kita sengaja itu potong apanya? Kita potong buntutnya atau potong ekornya. Nah, si sapi ini kan masih hidup. Nah, maka bagian tubuh yang terpotong dari binatang sapi ini yang masih hidup, maka wayahna itu ya hukumnya dari dari buntut tadi, dari ekor sapinya adalah tetap apa? Bangkai. Jadi tidak boleh untuk dimakan alias haram hukumnya. Walaupun sapi tadi apa? Masih hidup. Ya, masih hidup. Jangan sampai kita kalau misalnya sapinya udah mati gimana? Misalnya udah disembelih, kita potong ekornya untuk dibikin, ya itu mah tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kita sengaja memotong buntutnya sapi padahal sapi tadi masih hidup, ya, maka ini potongan tubuh binatang tadi hukumnya adalah apa? Bangkai alias haram dimakan. Nah, yang dimaksud binatang ternak ini apa sih, Bu? Yang dimaksud binatang ternak ini segala sesuatu yang segala hewan yang punya 4 kaki, ya, yang punya hewan al-bahimah, ya, yang dimaksud dengan bahimah ini hewan yang 4 kakinya, baik itu dari binatang darat ataupun binatang laut, terkecuali yang itu disebut bahimah. Ya, seperti sapi, kambing, unta, kerbau, ya. Kalau misalnya kita sengaja dipotong kakinya, atau sengaja dipotong telinganya, atau sengaja dipotong apanya, gitu ya, untuk ini, maka bagian tubuh yang terpotong tadi adalah hukumnya bangkai. Jadi fikih hadisnya, potongan bagian tubuh binatang ternak yang masih hidup hukumnya adalah termasuk bangkai, yaitu najis dan tidak boleh dimakan. Itu mungkin ya, Ibu ya. Saya ulangi lagi ya. Sesuatu yang najis itu ada 7 ya, Bu ya. Yang termasuk najis itu ada 7. Boleh ditulis. 1, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Baik kubul dan dubur manusia ataupun hewan. Kecuali apa tadi? Kecuali mani. Jadi mani manusia tidak najis, tapi orang yang sudah keluar maninya atau mengeluarkan mani maka wajib mandi besar. Yang kedua yang termasuk najis itu muntahan. Muntah ya. Kita misalnya ini kemudian muntah. Nah, muntahan kita itu termasuk apa? Najis. Maka mulut kita juga apa? Ikut najis. Jadi harus apa? Harus dibersihkan dulu dengan cara kumur-kumur dengan air yang bersih. Muntahan. Kemudian yang ketiga darah. Ya, baik darah segar ataupun darah busuk. Darah busuk apa itu, Bu? Darah busuk itu nanah, ya. Darah baik darah segar ataupun darah busuk, kecuali 2 darah. Apa tadi 2 darah yang halal? Hati dan limpa. Hati dan limpa. Hati dan limpa. Kemudian yang keempat yang termasuk najis itu bangkai. Ya, yang termasuk najis adalah bangkai. Kecuali bangkai apa? Kecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai belalang juga manusia. Jadi manusia yang udah mati juga tidak najis ya jasadnya. Kemudian yang kelima,
segala sesuatu yang memabukkan. Termasuk apa? Alkohol. Kemudian yang keenam, anjing dan keturunannya. Yang ketujuh, babi dan keturunannya. Jadi yang 7 ini hukumnya najis. Selain 7 ini, maka hukumnya suci alias tidak najis. Mungkin itu ya Bu ya, cukup. Sudah ada 4 hadis. Kalau bab selanjutnya itu ada bab tentang bejana ya. Kalau bab tentang air cukup sampai hadis ke-13 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang Amin. Ya, Ummahat Al-Azizah, demikian paparan dari Ustazah Rabiat Al-Adawiyah dari hadis ke-10 sampai ke hadis ke-13. Mungkin dari Ummahat ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ummahat, monggo silahkan. Boleh tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Silakan Ummahat, waktu 5 menit. Kita berikan waktu untuk bertanya. Bukan haram. Silakan Bunda. Bukan najis, haram. Bukan haram, najis. Ya nggak boleh dimakan. Ayo, tadi bapak-bapak nih ada yang bersuara. Silakan disampaikan Ummahat. Mau tanya Umi itu kalau yang luwak itu kan memang keluar dari itu ya, kotorannya binatang itu ya. Nah, Bunda siapa Bunda? Bunda Diego. Halo Bunda. Ya, Bunda Diego. Oh, itu Bunda kan, Diego silahkan. iya. Itu kan yang soal kopi luwak ya, itu kan keluarnya dari kotorannya binatang itu kan. Nah, itu termasuk haram apa najis? Oh, gitu saja. Itu aja pertanyaannya Bunda. Mami Diego. Ya itu termasuk najis juga ya atau haram gitu masuknya? Iya, iya. Ya, Ustazah, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Ustazah? Mangga, terserah. Oke, langsung dijawab aja ya Ustazah. Ya. Silakan. Untuk yang kopi luwak ini, saya sebenarnya kurang begitu paham ya bagaimana kopi, tapi kopi luwak saya kurang begitu paham. Tapi ya kalau memang itu kopi luwak itu sudah ada sudah ada sertifikat halal dari MUI, ya berarti halal ya untuk bisa Putus-putus. Putus-putus. Ada Asif ini putus-putus dari suaranya. Ada. Putus saja suaranya. Saya belum terlalu paham itu. Putus-putus ya? Gimana? Jelas Bisa diulang saja jawabannya Iya, iya. sampai halal. Sertifikat halal. Ya, saya kurang begitu paham ya bagaimana itu kopi bisa keluar dari dari duburnya hewan gitu ya. Kalau tadi kan setiap segala sesuatu ya itu najis hukumnya. Saya belum kurang begitu paham, cuman ada sertifikat halal, maka ya hukumnya halal dikonsumsi. Itu aja. Ustazah. Intinya tidak ada keraguan ya di dalam hati kita ya Ustazah. Cuman selama ini sudah. Yang penting gini Bu, da'ma yaribu kilama la yaribu. Tinggalkan apa yang ragu bagimu kepada yang tidak ragu. Ya kalau kita yakin ini tidak najis, ya sudah silahkan. Yang penting kan, oh ini sudah ada sertifikat halalnya dari apa? Dari MUI. Itu mungkin Allahu a'lam. Oke, begitu Mami Diego. Jadi kita tinggalkan sesuatu yang menurut kita ragu di dalam hati. Sepertinya mungkin dicuci dulu ya kalau di pabrik.
Setelah mungkin kata rem dicuci itu dulu mungkin lah. dicuci dulu. Artinya Dan itu dicuci kan dulu, pastinya Bunda. Sudah menjadi bubuk, Bunda. Sudah jadi Iya. bubuk, nggak bisa Iya. Dan dicuci. itu kan pastinya sudah ada penelitian dari Enggak, Uma, setelah MUI ya. keluar kan biji. Dicuci Ya, dulu. kan itu kan pastinya sudah ada penelitian dari MUI dan Masya Allah orang-orang di sana kan orang-orang yang sangat kompeten, yang keilmuan syariahnya sangat aja mumpuni kali ya. ya. Jadi Insya Allah kita percayakan ke beliau-beliau. Baik, Bunda Diego. Langsung saja, iya. Iya, Bunda. Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan, Bunda? Saya saja. Mengenai tadi Iya. yang pertama tentang pipis, najis dari air kencing. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang Uti, bangkai Bunda. ya? Uti, Bunda yang mau Uti, nanya, silakan Uti. Ya, saya Uti Baik, Baba. Uti. Tanya Ustazah, kalau kita makan punggungnya ayam, kerongkongannya itu kan di sela-sela kerongkongannya itu ada kayak darah, tapi bukan darah, itu paru-paru. Apakah itu yang disebut limpa selain tadi hati, Ustazah? Itu aja pertanyaannya. Jadi bagaimana darah yang nempel di tulang-tulang daging gitu ya? Iya, Ustazah. Di tulang punggung ayam. Iya. Itu kayak seperti paru-paru atau apa itu yang dimaksud dengan limpa dan apa tuh yang tadi Kalau darah limpa nempel itu, ya? Limpa itu biasanya ada di bagian perut sebelah kiri ya. Jadi saya juga tidak terlalu paham ya itu bagaimana limpa itu, tapi kalau tadi saya buka di itu, limpa itu ada di bagian perut sebelah kiri. Ya. Coba nanti aja ibu-ibu buka aja bagaimana itu gambar limpa ayam atau gimana. Tapi kalau misalnya ada darah ya, maka ya misalnya ada darah sedikit-sedikit, sebenarnya kan darah sudah kita cuci, kemudian kok masih ada darah yang nempel sedikit-sedikit, maka itu hukumnya dimaafkan. Adapun untuk bagaimana limpa itu bentuknya ya silahkan dibuka aja ya nanti biar lebih jelasnya gitu ya, di bagaimana gambar dari limpa hewan unggas. Mungkin darah-darah yang menempel itu ya Uti, seperti yang di daerah apa namanya bagian paha ya Uti. Kerongkongan. Kerongkongannya. Oh, di bagian dada juga suka ada tuh darah yang yang nempel kan kayak rasanya kayak hati itu kan hampir sama. Nah itu Nggak maksudnya. tahu ya apakah itu limpa atau bukan ya. Saya juga kurang tahu. Cuma kalau misalnya ada darah yang menempel di tulang. Soalnya tiap hari ya Ustazah. Kalau yang sudah dimasak mungkin maafu anhu ya Ustazah. Iya, di tulang dan susah untuk dihilangkan maka dimaafkan. Termasuk ma'fuun anhu ya betul. Oke, baik. Kasih Ustazah. Baik Ustazah. Uti, gimana Uti jawabannya? Ya Bun, alhamdulillah, makasih. Iya, satu lagi nih pertanyaannya Bunda, silakan ada yang mau menyajikan pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bunda. Oh, silakan Bunda Rafani. Ya, terima kasih. Ini mungkin hampir mirip dengan Uti tadi ya tentang darah. Kalau misalnya kayak kambing itu kan katanya untuk sate kambing enaknya dagingnya masih ada. Nah itu gimana Ustazah? Kan itu otomatis kayak masih kemungkinan ada darah yang menempel gitu. Terus yang kedua terkait dengan najis, cara membersihkan najis. Kadang kan kalau ada anak kecil itu ketika pipis mungkin ada yang nggak ketahuan ya udah pipis ternyata dia jalan-jalan, nah netes-netes tuh, nah kita tuh nggak tahu dia netesnya tuh di sebelah mana aja gitu. Nah terus itu pas kita bersihin kita hanya tahu yang yang kelihatan, udah kita yang basahnya aja, hilangkan, yang kelihatan aja. Itu kita pel, nah habis dipel kan kita nggak tahu ya apakah najisnya itu kemana-mana. Nah itu gimana Ustazah? Terima kasih. Ya,
ya kita bersihkan saja yang kita lihat ya. Tentang pipis ini, kita bersihkan saja yang kita lihat ya. Adapun yang tidak kita lihat ya kita serahkan saja sama Allah. Yang penting kita sudah membersihkan yang kita lihat gitu. Ya kalau ya sir wala tu'asir gitu kan, kita permudah jangan dipersulit gitu ya. Ya kalaupun misalnya oh kira-kira misalnya basahnya di sini, ya udah kita bersihkan dulu yang kita lihat saja. Adapun yang terlihat ya maafu, insyaallah maafu ya, tidak tidak itu najis yang dimaafkan. Kalaupun kita tidak tahu kan kemana itu jalan-jalannya anak kita itu. Yang penting kita membersihkan apa yang terlihat oleh kita. Adapun tentang bagaimana kambing, daging kambing yang katanya yang justru yang nikmat itu, yang gurih itu, yang masih ada sebelum darahnya dicuci, gitu ya? Darahnya, iya. Ya. Jangan dicuci dulu gitu sebenarnya katanya saja. Iya. Saya pernah mendengar ceramahnya Buya Yahya ya. Jadi katanya walaupun itu tidak dicuci dan dagingnya itu nempel-nempel di sana, maka itu termasuk darahnya darah yang dimaafkan. Ya. Darahnya darah yang nempel di dalam daging kambing tadi itu darahnya dimaafkan. Katanya itu yang menambah kelezatan daging kambing gitu ya. Allah alam, saya belum pernah nyoba sih. Ya, itu dimaafkan, Bu, dimaafkan. Termasuk najis yang ma'fu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bunda, sudah 3 pertanyaan. Terima kasih, Ustazah. Gimana Bunda? Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu, bisa disampaikan pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Gimana Ustazah? Ya, insya Allah. Seperti itu? Ya, insya Allah. Saya tutup dulu. Baik, mungkin. Oke, langsung disambung dengan doa saja, Ustazah. Oh, disambung dengan doa. Ya, maaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بكيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya, ini kebetulan anaknya sudah nangis. Terima kasih atas perhatian dari Ummu Ahad semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.